Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan kalian materi fisika untuk kelas 11 dan kelas 12. Baik, untuk kelas 12 di semester awal ini, materi pertama kita adalah tentang pembahasan arus searah. Pada kesempatan kali ini, pada arus arah, saya ingin membahas tentang satu muatan listrik, lalu hukum Ohm, dan yang ketiga adalah hambatan dingin. Oke, ketiga materi ini saya pikir pernah kalian pelajari di SMP. Namun di SMA ini skup yang kalian pelajari akan jauh lebih luas dan akan ada beberapa materi yang belum pernah kalian pelajari di SMP. Jadi sifatnya level up. Nah, untuk muatan listrik, mungkin kalian ingat bahwa muatan listrik dirumuskan sebagai Q sama dengan I dikali T, di mana Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb atau kita singkat C, lalu I adalah arus listrik yang satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, dari rumus Q sama dengan I kali T, kita bisa pecah-pecah lagi menjadi I sama dengan Q per T, atau T sama dengan Q per I. Untuk memudahkan pembelajaran kalian, kita akan buat contoh soal yang mudah. 1. Diketahui sebuah penampang listrik memiliki arus atau dialiri arus sebesar 5 ampere. Artinya kita menuliskan diketahuinya I sama dengan 5 ampere. Penampang tersebut dialiri listrik selama 2 sekon. Artinya kita tuliskan T sama dengan 2 sekon. Lalu yang ditanya, berapakah besar muatan listriknya? Artinya berapakah Q-nya? Maka jawabannya berdasarkan rumus yang sudah kita buat, Q adalah I dikali T, di mana I senilai 5 ampere dan T senilai 2 sekon. 5 ampere dikali 2 sekon adalah 10 coulomb. Selesai. Mudah sekali. Baik. Simpelnya untuk materi muatan listrik cuma segini aja. Kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu hukum Ohm. Pada hukum Ohm, kita akan membahas tentang pertama, jelas hambatan. Hambatan listrik atau resistansi yang kita inisialkan menjadi R, di mana satuannya adalah ohm. Ohm. Lalu ada tegangan listrik atau beda potensial atau voltage yang kita inisialkan menjadi V besar, yang satuannya adalah volt atau V kecil. Lalu ada juga arus listrik atau I, yang mana satuannya ampere. Saya sudah bahas sedikit tentang arus, yang mana rumus arus adalah Q per T. Artinya jika kita masuk rumus ini, di mana V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan
dibagi R. Kita lihat di sini. Rumus I selain P kali R di hukum muatan listrik juga Q per T. Maka bisa kita simpulkan bahwa I sama dengan P per R sama dengan Q per T. Dan kedua rumus ini bisa kita buat perbandingan. Oke. Lalu untuk R-nya, R sama dengan Q per I. Baik, akan kita mulai contohnya aja. Berarti contoh 2 ya. Karena contoh 1, ini contoh 2. Pada sebuah aliran listrik terdapat tegangan sebesar, artinya diketahui tegangan itu V, tegangan sebesar 200 volt, di mana pada tegangan tersebut mengalir arus sebesar atau I sebesar 50 ampere. Pertanyaannya atau diketahui, berapakah besar hambatan pada rangkaian listrik tersebut atau R-nya berapa? Maka kok diketahui juga? Maksudnya ditanya. Jawabannya adalah rumusnya R sama dengan V per I. Kita mengacu ke sini. Berarti nilai V-nya 200 volt. Nilai I-nya 50 ampere. Di sini kita dapati 200 dibagi 50 hasilnya adalah 4. Berarti hambatan pada rangkaian tersebut adalah 4 ohm. Oke. Lalu pada soal kedua, misalkan kita rubah, diketahui V-nya adalah 200 volt. Lalu R-nya adalah tadi 4 ohm. Lalu mengalir selama katakanlah 5 detik. Pertanyaannya, berapakah besar muatan listriknya? Jadi masih nyambung antara hukum Ohm dengan muatan listrik. Berapakah besar Q-nya? Bagaimana mencarinya? Kita bisa pakai rumus ini. Jadi Q sama dengan I dikali P. Kita bisa lihat di sini I-nya belum ada. Nah, bagaimana kita mencari I? Kita mencari I bisa menggunakan hukum Ohm. Artinya rumusnya kita pecah lagi menjadi I sama dengan P per R dikali P. Berarti P 200, R 4 dikali T 5. 200 dibagi 4 itu hasilnya 50 dikali 5. 50 dikali 5 sama dengan 250. Artinya muatan listrik pada rangkaian ini adalah atau I sama dengan 250 volt. Semoga kalian bisa mengerti ya. Soalnya mudah, pertanyaannya juga mudah, materinya mudah. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang hambatan jenis. Bisa dihapus dulu ya. Untuk hambatan jenis, kita gunakan rumus R sama dengan rho dikali L dikali
L dibagi A, di mana R tadi adalah hambatan atau resistansi dengan satuan ohm. Dan rho di sini bacanya rho. Rho adalah hambatan jenis. Hambatan jenis apa? Hambatan jenis kawat. Kawat penampang yang nantinya akan dialiri arus listrik. Hambatan jenis. Satuannya ohm meter. Lalu L adalah panjang kawat. Satuannya meter. Dan A adalah luas penampang. Yang mana nih luas penampang? Misalkan ada kawat seperti ini. Ini kawat. Ini ada ujungnya berupa lingkaran. Nah, inilah yang dikatakan sebagai penampang. Jadi ini A, ini L, ini panjangnya, ini luasnya. Ya, yuk. Untuk memudahkan kalian, kita masuk ke contoh soal. Soal ketiga berarti ya, karena tadi udah 1 dan 2, katakanlah tadi ada 2A dan 2B. Ini soal nomor 3. Sebuah kawat penghantar memiliki diameter. Di sini nggak ada diameter ya. Nanti diameter akan nyambung ke luas. Sebuah kawat penampang memiliki diameter sebesar 2 mm. Lalu kawat tersebut memiliki hambatan sebesar taruhlah 4 ohm. Panjangnya 2 meter. Pertanyaannya atau ditanya, berapakah hambatan jenis kawat ini? Oke. Nah, maka jawabannya adalah rumus rho di sini belum ada ya. Jadi kita utak-atik rumus dulu. Karena R sama dengan rho dikali L dibagi A, maka untuk mencari rho kita buat perkalian silang. Jadi di mana ada pecahan yang dipisahkan oleh sama dengan berlaku perkalian silang. Maka rho sama dengan R dikali A, jadi yang menyilang dikali. R dikali A, yang nggak menyilang dibagi jadi pembagi. Berarti dibagi apa? Dibagi L, karena rho-nya adalah pertanyaannya. Berarti rho sama dengan R dikali A dibagi L. Rho di sini R-nya 4. Tapi kita belum punya A-nya ya. Nah, untuk mencari A, kita taruh dulu di sini. Karena tadi A adalah luas penampang dan luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka mencari luasnya kita menggunakan rumus luas lingkaran. Di mana rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Di sini baru D, diameter. Jika diameter 2 mm, maka jari-jarinya berarti setengahnya diameter. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1 mm. Oke. Berarti A sama dengan pi dikali 1 kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah pi milimeter per segi besar. Dah, kita masuk sini. Maka rho sama dengan R dikali A, R-nya 4 dikali A-nya pi dibagi L. L-nya berapa? L-nya 2. Ya, berarti 4 dibagi 2 pi. Nah, nilai pi-nya berapa? Tadi kan nilai pi itu kalau nggak salah 3,14 ya. Berarti kira-kira luas hambatan jenisnya adalah
2 dikali 3,14 berarti 6,28 ohm meter. Selesai. Alhamdulillah, mungkin cuma ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah next time saya akan memberikan materi yang jauh lebih dalam lagi. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.